Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes. Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Tomanurung dari Bantaeng. Buat yang belum tahu, Tomanurung adalah sebuah kisah legenda di Sulawesi Selatan yang menjurus kepada sosok manusia yang menjadi pemimpin pertama di suatu wilayah. Tomanurung digambarkan seperti sosok manusia yang turun dari langit dan membawa kedamaian kepada para manusia. Di antara sekian banyak kisah Tomanurung, satu kisah yang paling jelas dan paling banyak dibahas adalah Tomanurung dari Bantaeng ini. Dan di video kali ini kita akan coba bahas kisahnya. Tapi sebelumnya, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia kisah Tomanurung dari Bantaeng. Kisah kita mulai pada sebuah masa yang disebut dengan masa kekacauan, atau bisa juga disebut dengan masa Ad-Dampang. Disebut dengan masa kekacauan karena pada waktu itu perang saudara masih sering terjadi di Semenanjung, Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah di Bantaeng itu sendiri. Di Bantaeng sendiri terdapat 7 buah kubu yang saling bertentangan satu sama lain. Setiap kubu dikepalai oleh seorang pemimpin yang dikenal dengan nama Kare. Ketujuh Kare atau pemimpin tersebut antara lain Kare Onto, Kare Bisampole, Kare Gantarang, Kare Sinoa, Kare Mamampang, Kare Katapang, dan Kare Lawi-Lawi. Ketika suasana perang sedang berkecamuk, semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing, beradu senjata dan saling menghantamkannya ke arah lawan-lawannya. Seketika datanglah sebuah cahaya atau nur dari langit. Konon, cahaya tersebut mengeluarkan suara dan berbicara layaknya manusia. Eto majanangari onto, kio ngasengi pakumpulu, injo parannu tau tuju. Cahaya tersebut menghampiri Kare Onto dan menyuruh Kare Onto untuk mengumpulkan para kare lainnya, karena ada sesuatu yang ingin cahaya itu sampaikan. Kare Onto yang merasa seperti sedang mendapat sebuah ilham pun langsung menemui para kare lainnya. Dia segera menyuruh para pemimpin dari masing-masing kelompok itu untuk berkumpul. Singkat cerita, berkumpullah para kare tersebut, dan cahaya tersebut pun muncul, lalu berdialog dengan para kare. Setelah berdialog dengan ketujuh kare, sang cahaya memberikan gelar kepada Kare Onto yang kini berganti nama menjadi Rampang Onto. Lalu sang cahaya tadi memerintahkan para kare ini untuk membangun sejumlah rumah persinggahan di pesisir pantai. Anehnya, karena pada masa itu tidak ada pesisir pantai di Bantaeng. Yang ada hanya tebing-tebing yang langsung berbatasan dengan lautan. Para kare itu pun bingung. Namun secara ajaib, keesokan harinya nampaklah pesisir pantai yang indah menggantikan tebing-tebing curam tersebut. Hamparan pantai nampak indah sejauh mata memandang, membuat para kare tersebut langsung bergegas untuk membangun rumah-rumah persinggahan sesuai dengan perintah sang cahaya. Rumah-rumah tersebut sendiri letaknya berada di Mangaradupa di Kaili, Korong Batu, Poci Butaya, dan Tamarunang. Konon, beberapa rumah tersebut masih ada sampai saat ini, dan keberadaannya dianggap keramat oleh warga setempat. Oke, mari kita kembali ke cerita. Usai para kare itu selesai membangun rumah, mereka pun meminta untuk bertemu kembali dengan sang cahaya. Para kare itu sepakat untuk meminta didatangkan seorang pemimpin kepada mereka untuk menjadi teladan dan pengayom serta pemersatu masyarakat Bantaeng. Sang cahaya pun menjawab, "Besok, berangkatlah kalian ke Mamampang. Di Bungaya,
di Salu Cindraya. Dan keesokan harinya, para karya pun langsung berangkat ke tempat tersebut. Dan mereka mendapati seseorang yang sedang mandi di sebuah mata air. Sosok tersebut tak dikenali asal-usulnya. Namun sepertinya dia sudah memahami maksud kedatangan 7 orang itu menemuinya. Sosok itulah yang kemudian dianggap sebagai sosok To Manurung atau sosok yang turun dari langit. Sosok tersebut kemudian menjadi pemimpin di Bantaeng dan berhasil menyatukan 7 buah kelompok yang saling bertikai tersebut. Adapun mata air yang dipakai mandi oleh si To Manurung ini dikabarkan masih ada sampai sekarang. Mata air itu keluar dari sebuah batu besar. Tepat di belakangnya terdapat pohon kapuk. Menurut kepercayaan masyarakat, tempat tersebut masih dijaga oleh sosok makhluk tak kasat mata. Sosok tersebut bernama Lombe. Sosok Lombe digambarkan sebagai makhluk berbentuk ular namun berkepala ayam dengan panjang sekitar 1 meter. Selain Lombe, terdapat pula sosok mistis lainnya yang menyerupai orang tua yang bersorban, yang disebut juga dengan nama Ajia atau Pak Haji. Ketika To Manurung tersebut diangkat menjadi raja, dia dilantik di atas sebuah rumah yang berada di atas sebuah pohon tua besar. Pohon itu diberi nama Pohon Palantikang, yang sekarang diabadikan sebagai nama kelurahan juga di Bantaeng. Pohon Palantikang ini kabarnya sangat besar ukurannya. Bahkan 10 orang pun tak bisa memeluk keseluruhan batang pohonnya. Pada suatu masa, pohon tersebut terbakar tanpa diketahui apa penyebabnya. Masyarakat tidak ada yang berani mendekati pohon tersebut karena kobaran apinya yang besar. Namun pada akhirnya, api tersebut bisa padam dengan sendirinya. Pohon yang sudah terbakar itu perlahan-lahan tumbuh kembali, namun tidak lagi sebesar dulu. Kabarnya dahan pohon tersebut kini hanya sekitar 3 meteran saja. Dan demikianlah tadi kisah To Manurung dari Bantaeng. Bagaimana menurut kalian tentang kisah tersebut? Banyak orang yang percaya dengan kebenaran kisah ini. Ada juga yang ragu-ragu mempercayainya. Dan ada juga yang beranggapan kalau kisah ini agak dilebih-lebihkan di beberapa bagian. Namun apapun itu, kisah ini akan selalu ada dan diceritakan secara turun-temurun, entah sebagai cerita rakyat ataupun sebagai kisah yang dipercayai kebenarannya. Kalau kalian punya tanggapan lain, fakta lain, atau koreksian, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.